Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Widaroviksani, mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Universitas Siber Asia. Adapun presentasi ini saya lakukan guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Tema yang akan saya bawakan yaitu kondisi ekonomi Tiongkok tahun 2021 dan 2022. Agendanya terdapat pengenalan dan tujuan presentasi, akan dijelaskan inflasi Tiongkok, kemudian kurs mata uang, produksi domestik bruto, neraca pembayaran dan perdagangan, analisis dan kesimpulan, serta yang terakhir referensi. Langsung saja, Tiongkok merupakan salah satu kekuatan ekonomi global yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dunia. Memahami dinamika ekonomi Tiongkok penting untuk memperoleh wawasan tentang arah dan dampaknya terhadap ekonomi global. Tujuan dari presentasi ini yaitu untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi makroekonomi Tiongkok selama tahun 2021 dan tahun 2022. Kami akan menyoroti beberapa indikator kunci seperti inflasi, kurs mata uang, produk domestik bruto atau PDB, neraca pembayaran, dan neraca perdagangan untuk memahami secara mendalam bagaimana Tiongkok mengelola tantangan ekonomi dan peluang di tengah perubahan global. Definisi inflasi dan konteks ekonomi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan umum dan berkelanjutan dalam harga-harga barang maupun jasa di suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Ini menyebabkan penurunan daya beli uang secara bertahap. Inflasi Tiongkok pada tahun 2021 mengalami tingkat inflasi yang signifikan, terutama dipicu oleh kenaikan harga komoditas global seperti logam, energi, dan bahan pangan. Inflasi konsumen mencapai puncaknya sekitar 5,4% pada bulan September 2021 sebelum mulai melandai akibat intervensi kebijakan moneter dari People's Bank of China atau PBOC. Kebijakan moneter PBOC mengadopsi kebijakan moneter yang ketat untuk menahan inflasi, termasuk pengaturan suku bunga dan langkah-langkah lainnya untuk mengendalikan kenaikan harga. Langkah-langkah ini penting untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan mencegah tekanan inflasi yang berlebihan. Proyeksi tahun 2022. Meskipun inflasi mulai melandai di akhir tahun 2021, tantangan tetap ada untuk di tahun 2022. PBOC harus tetap waspada terhadap faktor-faktor seperti perubahan harga komoditas global, permintaan domestik yang pulih, dan dampak dari kebijakan fiskal dan moneter yang baru. Kurs mata uang Tiongkok atau RMB. Definisi kurs mata uang. Kurs mata uang mengacu pada nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Dalam kasus Tiongkok, terutama terhadap dolar, kurs RMB memainkan peran penting dalam menentukan daya saing ekspor Tiongkok dan stabilitas ekonomi nasional. Pada tahun 2021, yuan Tiongkok mengalami apresiasi moderat terhadap dolar. Apresiasi ini sebagian besar dipengaruhi oleh optimisme pasar terhadap pemulihan ekonomi Tiongkok setelah dampak awal dari pandemi COVID-19. Pada akhir 2021, kurs RMB menguat sekitar 4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurs? Yaitu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan moneter Tiongkok, keadaan ekonomi global, permintaan dan penawaran mata uang asing, serta kebijakan pemerintah terkait dengan nilai tukar. Selanjutnya, kebijakan pengelolaan kurs. Bank Sentral Tiongkok yaitu People's Bank of China (PBOC) memainkan peran penting dalam pengelolaan kurs RMB. PBOC menggunakan berbagai instrumen kebijakan, termasuk intervensi pasar dan penyesuaian suku bunga, untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Proyeksi tahun 2022 mengalami apresiasi pada tahun 2020.
Meskipun RMB mengalami apresiasi pada tahun 2021, proyeksi untuk tahun 2022 memperhitungkan tekanan dari fluktuasi eksternal dan tantangan dalam kebijakan moneter global. PBOC tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar RMB dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sini saya sertakan suatu grafik. Oke, selanjutnya langsung ke PDB Tiongkok atau produk domestik bruto. Ya, pengertiannya sendiri adalah ukuran nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Ini mencerminkan kesehatan dan ukuran dari aktivitas ekonomi suatu negara. Pertumbuhan PDB Tiongkok tahun 2021 mencatat pertumbuhan PDB sekitar 8%. Pertumbuhan ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat setelah dampak awal dari pandemi COVID-19. Kontribusi sektor ekonomi PDB Tiongkok terutama didorong oleh sektor-sektor utama seperti manufaktur, teknologi, konsumsi, dan investasi. Diversifikasi ekonomi menjadi fokus penting dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Selanjutnya, pada tahun 2022, pertumbuhan PDB Tiongkok diperkirakan akan melambat mencapai 5-6%. Faktor yang mempengaruhi yaitu respon terhadap tekanan inflasi yang meningkat dengan memperketat kebijakan moneter. Selanjutnya, permintaan global. Tantangan dari permintaan global yang tidak pasti, terutama dari negara-negara mitra perdagangan utama seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Transformasi struktural. Pemerintah Tiongkok terus berusaha untuk merestrukturisasi ekonomi dari model pertumbuhan yang didorong oleh investasi dan ekspor menjadi lebih berbasis konsumsi dan inovasi. Neraca pembayaran Tiongkok. Ekspor barang manufaktur dipimpin oleh sektor manufaktur seperti elektronik dan tekstil. Ekspor Tiongkok tetap kuat meskipun ada tantangan global. Investasi asing langsung atau FDI. Masuknya modal asing yang signifikan mendukung neraca pembayaran positif. Bank Sentral Tiongkok (PBOC) aktif dalam menjaga stabilitas nilai tukar RMB terhadap dolar Amerika Serikat. Ini secara rangkuman proyeksi untuk tahun 2022, neraca pembayaran Tiongkok diperkirakan tetap kuat dengan surplus yang berkelanjutan. Tantangan mungkin muncul dari pola dalam perdagangan global dan kebijakan proteksionisme dari beberapa negara. Neraca perdagangan Tiongkok tahun 2021. Tiongkok mempertahankan posisi sebagai eksportir terbesar dunia dengan barang-barang manufaktur seperti elektronik, tekstil, dan peralatan mesin. Selanjutnya, meskipun ada tantangan, proyeksi menunjukkan bahwa Tiongkok akan mempertahankan surplus perdagangan yang signifikan dalam waktu dekat. Analisis tantangan dan kesimpulan. Tantangan ekonomi, terdapat 3 poin. Inflasi yang meningkat. Tiongkok menghadapi tekanan dari inflasi yang meningkat, terutama dipicu oleh kenaikan harga energi dan komoditas global. Pengelolaan pertumbuhan ekonomi menjaga keseimbangan antara mengendalikan inflasi dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketidakpastian global, tantangan dari ketegangan perdagangan global, perubahan kebijakan ekonomi internasional, dan volatilitas pasar keuangan global. Kesimpulannya, tentang kondisi makroekonomi Tiongkok ini dari keseluruhan, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang kuat. Tiongkok berhasil mencatat pertumbuhan PDB yang signifikan pada tahun 2021, meskipun proyeksi untuk tahun 2022 menunjukkan kelambatan. Neraca pembayaran yang kuat. Surplus dalam neraca pembayaran Tiongkok memberikan kestabilan ekonomi dan cadangan devisa yang cukup. Tantangan inflasi dan kebijakan moneter.
Pemerintah Tiongkok fokus pada kebijakan moneternya untuk mengendalikan inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, diverifikasi dan inovasi. Ya, ini merupakan referensi atau daftar pustaka di mana saya dapat mengambil sumber informasinya. Di sini saya letakkan list-listnya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.